Di awal film, kita diperlihatkan seorang gadis yang bernama Linxia sedang berduka dan memberi penghormatan untuk kakak tercintanya yang meninggal. Dua orang polisi rekan sejawat kakaknya datang. Linxia berkata, semua saksi mata dan buktinya sudah jelas, kenapa polisi belum bisa menangkap pembunuhnya. Dua orang petugas ini meminta maaf, mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena pelakunya adalah orang yang sangat berkuasa di kota itu. Ketua petugas ini meletakkan uang bantuan di altar, namun Linxia marah dan mengusir kedua petugas ini. Nah, kita flashback ke 3 hari yang lalu, bos gangster sekaligus pengedar narkoboy di kota itu yang bernama Goyan datang menemui kakak Linxia dan memaksanya menerima uang suap. Tapi, kakak Linxia adalah polisi yang jujur, ia menolaknya dan ditojos dengan pisau. Linxia hanya bisa menyaksikan dari balik pintu, tapi gadis ini ketahuan, ia disiksa dan digadabah di depan kakaknya, dan kakaknya dilemparkan dari lantai 2. Linxia membuat keputusan bahwa kota itu dikuasai oleh 2 kelompok gangster dan Goyan adalah musuh besarnya. Sekarang, Linxia pergi ke kelompok saingan Goyan. Kelompok ini dipimpin oleh seorang yang bernama Heiho. Linxia memberanikan diri dan berkata dia ingin bertemu dengan kakak Heiho, namun Linxia dihalangi dan dibentak lalu diusir dari tempat itu. Mereka mengira Linxia adalah wanita murahan yang akan merayu ketuanya. Keributan itu berhenti, tangan kanan Heiho, kita panggil saja si Irwan, turun. Linxia segera memberanikan diri untuk bertemu dengan kakak Heiho. Irwan menyuruh untuk mengikutinya. Nah, ini adalah gangster yang bernama Heiho. Di dalam ruangan ini seorang pria disiksa dan ditangkap karena telah berani mengedarkan narkoboy di wilayah kekuasaannya. Heiho berniat menguasai seluruh kota Nanjing. Dia sudah mulai menghabisi satu demi satu pentolan di wilayah itu. Irwan menyala, gadis muda ini ingin menemuinya. Heiho agak terkejut karena gadis muda ini mirip dengan kekasih masa lalunya yang meninggal akibat melindunginya di masa lalu. Linxia memohon ia ingin meminta bantuan Heiho untuk membunuh Goyan dan menyerahkan segepok uang bantuan yang diterimanya kemarin. Heiho berkata dia tak kekurangan uang. Linxia pun ingin membuka bajunya. Selama Heiho bisa membunuh Goyan, ia siap melakukan apapun. Heiho menyerahkan pistol dan menyuruhnya membunuh pria ini. Jika Linxia berani, Heiho akan mempertimbangkan bantuan. Linxia ragu-ragu menembak, tiba-tiba pria ini menyambar gunting dan akan menyerang Linxia. Heiho lalu menatap Linxia dan berkata, hari ini dirimu telah mati sekali, di masa mendatang kamu hanya bisa hidup karena aku. Dan sejak saat itu Linxia dilatih oleh Heiho untuk menjadi senjata pembunuh. Pelatihan yang keras, ribuan gerakan harus diulangnya. Linxia diajarkan bagaimana membunuh efektif dengan pisau. Semua gerakannya bertujuan untuk membunuh. Dia harus bisa meluapkan rasa sakit, termasuk cara menghitung peluru dan menggunakan pistol untuk membunuh. Dalam hati dan pikirannya hanya ada target dan bagaimana membunuh secepat mungkin dan tak pernah takut dengan kematian. 3 tahun berlalu, pria ini adalah Daoba, adik dari bos besar Goyan. Pria ini sangat ganas dan menguasai wilayah cukup besar, anak buah yang banyak dan semua orang takut padanya. Bisnis, perjudian, dan narkobanya lancar jaya. Nah, pria terikat ini adalah polisi yang bernama Chen. Petugas ini tidak pernah mau menerima suapnya dan malah mengganggu peredaran obat-obat terlarang di wilayah itu. Jika Chen tidak mau menerima uang darinya, ia tak akan bisa lagi menjadi petugas dan akan terkubur damai di sini. Seorang wanita cantik memasuki wilayah itu dan memasuki markas Daoba. Semua anak buahnya, bahkan orang yang sedang berjudi, terpukau dengan kecantikan gadis ini. Daoba yang ingin membunuh Chen berhenti. Dia tak ingat siapa gadis ini. Daoba dengan semangat memeluk si gadis yang tidak lain adalah Linxia yang bertujuan membalas dendamnya. Daoba yang sudah tak sabar, dia membawa Linxia ke kamarnya. Tiba-tiba Linxia mengambil pisau dan bertanya,
Bapak mau yang barbar atau yang lembut? Daoba tentu saja ingin yang barbar. Dia sudah bersiap diberi kejutan oleh gadis ini. Namun tiba-tiba baku hantam pun terjadi. Daoba tak menyangka gadis ini sangat ahli. Lin Xia sempat melemparkan pisau ke Chen yang terikat dan menyuruhnya lari. Daoba memerintahkan semua anak buahnya untuk menyerang Lin Xia. Semua latihan Lin Xia selama 3 tahun ini tidak sia-sia. Sekarang dia telah menjadi mesin pembunuh. Semua gerakannya mematikan dan membunuh dalam satu gerakan. Daoba melarikan diri ke atas dan Lin Xia mengikuti jejak getihnya. Tak satu pun bisa menghalangi gadis ini. Daoba sudah siap dengan pistolnya dan menembak Lin Xia. Lin Xia selalu menghitung setiap peluru yang digunakan Daoba. Dan Lin Xia mengingatkan dendam masa lalunya. Dulu, Daoba dan kakaknya membunuh seorang polisi yang bernama So yang tak mau mereka suap. Daoba mulai mengingat gadis ini dan tertawa. Daoba balik menyerang, namun dia salah perhitungan. Gerakan pisau Lin Xia terlalu cepat. Lin Xia berkata, ini adalah balasan dari karma masa lalumu. Lin Xia pun melempar Daoba dari lantai 2 dan akhirnya gangster ganas Daoba pun kojo. Kemudian Lin Xia menemui Heiho setelah balas dendamnya selesai dan menyerahkan ramo Daoba yang dipotong. Heiho bertanya kenapa Lin Xia melepaskan polisi yang terikat di tempat Daoba. Heiho memperingatkan bahwa masa lalu Lin Xia telah terkubur. Dia sekarang adalah mesin yang bekerja untuknya. Heiho menatap foto Goyan. Orang ini adalah gangster yang tersisa yang belum tunduk kepadanya. Goyan pun menjadi gila dikirimi ramo adiknya yang telah kojor. Ia pun mengurung sisa-sisa anak buah Daoba yang masih hidup dan memaki-maki mereka. Para ketua di kelompok gangster menyuruhnya tenang. Dia harus memikirkan kelompok mereka yang semakin terancam oleh kekuasaan Heiho yang semakin luas. Para ketua ini mungkin ketakutan karena Heiho orang yang kejam dan anak buahnya semakin banyak. Goyan emosi dan menunjuk mereka, kali ini korbannya adalah adikku. Kemudian seorang wanita datang. Wanita ini bernama Cici, seorang madam yang menguasai bisnis rumah bordil di kota itu. Cici adalah wanita Goyan di masa lalu. Dia juga sempat menjadi wanita Heiho dan dicampakkan. Itu membuatnya beralih sisi dan mendukung Goyan. Cici merayu Goyan dan menenangkannya. Dia memberi ide untuk mengganggu Heiho untuk mengirim orang-orang yang demo di wilayahnya dan kita akan bayar polisi untuk membatasi gerakan mereka. Pada akhirnya para pendemo datang dan berorasi di markas Heiho. Mereka membawa spanduk penolakan narkoboy dan meminta polisi segera menangkap Heiho. Heiho melihat dari atas dan berkata kepada Lin Xia, ketuanya bernama Bang. Seminggu yang lalu adiknya mati karena menggunakan narkoboy. Irwan menyala, orang-orang ini biasanya ribut di tempat Goyan. Entah kenapa bisa sampai ke sini. Heiho membayar seorang polisi yang menemuinya dan meminta untuk membereskan masalah ini. Heiho berkata kepada Lin Xia, dia ingin Bang menghilang. Lin Xia membantahnya karena ia hanya ingin membunuh Goyan. Dan malam itu pabrik Goyan diserang oleh geng Heiho. Mereka menghabisi para penjaga, sementara Goyan yang asik berpesta tanpa tahu pabriknya telah diserang. Semua penjaga dilumpuhkan dan para pekerja menyerah. Heiho
Heiho berkata, mulai saat ini pabrik diambil alih. Skoper uang dibuka. Siapa yang mengambil uang ini, dia adalah keluarga. Dan siapa yang tidak mengambil adalah musuhnya. Heiho menegaskan ambisinya, dia akan menjadi gangster terbesar di kota Nanjing dan akan mulai menjual barang-barang ini ke seluruh Tiongkok. Uang dilemparkan, para pekerja dan anak buah Goyan yang menyerah berebutan mengambil uang. Junama! Kemudian Lin Xia datang membawakan ramuan yang diminta Heiho. Pria ganas ini tertawa senang dan berkata, lihatlah bagaimana uang mengendalikan dunia. Setelah membalas dendam, apa yang kau inginkan? Ujarnya. Lin Xia berkata, dia hanya ingin kehidupan yang sederhana setelah Goyan meninggal. Dia memohon izin agar bisa pergi dari kota Nanjing. Saat semua orang sedang sibuk, seorang wanita masuk membawa pistol dan bersiap menembak Heiho. Lin Xia sadar dan terkejut, berusaha menghalangi, tapi Heiho memilih melindunginya. Bos gangster Heiho tertembak dan dia segera dilarikan ke rumah sakit. Akibatnya, pertarungan dua kelompok gangster di kota itu terjadi. Orang-orang Heiho menyerang kelompok Goyan. Anak buah Goyan melaporkan bahwa Heiho terbaring di ruang operasi dan dijaga oleh polisi. Mereka belum bisa masuk untuk menghabisinya. Sesudah dioperasi, Heiho masih belum sadar. Irwan berkata kepada Lin Xia, jika kakak meninggal, kita takkan bisa bertahan. Lin Xia menenangkan mereka dan menyuruh mereka berjaga di luar. Di sini, Lin Xia terharu karena Heiho melindunginya dan berbisik dia tak boleh mati. Seorang perawat masuk untuk menyuntik pasien, tapi Lin Xia curiga dan memegang tangannya. Pasien sehabis operasi tak perlu disuntik. Perawat ini menyerangnya dan Lin Xia berhasil melumpuhkannya. Irwan menyerbu masuk. Ia mengenali perawan ini. Dia adalah anak buah Cici, madam rumah bordil. Mereka marah. Lin Xia menyuruh mereka menjaga Heiho. Dia akan membereskan masalah ini. Tengah malam itu, Lin Xia datang ke tempat Cici. Cici berkata, Lin Xia pisau tertajam Heiho. Dirinya sangat terkenal sekarang di kota Nanjing. Cici membuka skoper uang dan berkata, apa yang bisa diberikan Heiho, ia dan Tuan Goyan juga bisa memberikannya. Saat dirimu seusiaku, kamu akan mengerti uang sangat berharga. Lin Xia berkata, yang dia inginkan adalah Goyan Kojor. Kedua wanita ini saling menatap, sepertinya ini adalah jalan buntu. Cici menawarkan segelas anggur kepada Lin Xia. Ini adalah anggur terakhir untuk siapapun yang hidup. Dan baku hantam pun terjadi. Lin Xia yang kurang pengalaman tak sadar bahwa anggur itu sudah dicampur obat bius. Pandangannya mulai kabur dan dia tak bisa fokus. Cici bersiap untuk menghabisi nyawa Lin Xia. Tiba-tiba ternyata Heiho sudah sadar dan membawa anak buahnya ke tempat ini. Heiho berkata, tanpa persetujuanku, dirimu belum bisa mati. Heiho terharu melihat perjuangan Lin Xia untuknya, bahkan menyelamatkan nyawanya ketika dia tak sadar. Mulai saat ini dirinya bukanlah mesin pembunuh lagi, dan dia mengumumkan kepada anak buahnya, Lin Xia adalah wanitanya. Mulai sekarang, dia adalah kakak ipar dari para gangster. Perintahnya adalah perkataanku. Malamnya, Lin Xia menyerahkan diri ke Heiho. Selama 3 tahun ia tak pernah menyentuhnya. Heiho ingin memperluas kerajaan narkoboynya. Ia ingin Lin Xia berada di sampingnya. Ketika dia menguasai Tiongkok, hari itu adalah hari penyerangan. Semua anggota geng bersiap untuk menyerbu markas Goyan. Dan Lin Xia yang memimpin mereka. Seluruh anggota geng Heiho turun dan anggota geng Goyan sudah menanti mereka. Baku hantam skala besar antara geng di kota Nanjing akan terjadi.
Anggota geng Goyan bukanlah tandingan mereka. Goyan yang bersembunyi di markasnya didatangi Linsia. Goyan yang terdesak berkata, kenapa Heiho hanya berani mengirimkan wanita untuknya? Goyan menyongokkan becengnya kepada Linsia dan berkata, kenapa dirinya membunuh adik dan wanitanya? Apa dendamnya kepadaku? Goyan berteriak, dia tidak bisa mengingat wanita ini. Aku datang dari masa lalumu setelah kau membunuh kakakku, Detektif Su. Goyan tertawa. Ternyata Linsia adalah wanita yang digadabah adiknya. Goyan memberitahu rahasia besar, bukan hanya dia dan adiknya yang terlibat. Linsia terkejut mendengar ada rahasia lain di balik kematian kakaknya. Para ketua yang bersekutu dengan Goyan datang, tapi mereka telah berpindah sisi. Para orang tua ingin mencari selamat dengan berpindah ke sisi Heiho. Mulai saat ini keluargaku akan dihapuskan dari kota Nanjing pada Imlek tahun ini. Dia akan membakar kertas untuknya. Linsia menyala, dia ingin mendengar siapa lagi yang terlibat di kematian kakaknya. Goyan yang terdesak memberi petunjuk, di kota Nanjing selain dirinya, siapa lagi pengedar narkoboy terbesar. Tapi sebelum sempat melanjutkan ucapannya, sekarang semua wilayah Goyan dan seluruh pabriknya diambil alih oleh Heiho. Dia meneriakan kata-kata penuh semangat. Bisnis terlarang Heiho di kota Nanjing tidak ada hambatan lagi. Mereka memproduksi lebih banyak obat. Semua barang didistribusikan secara lancar di kota Nanjing, bahkan sampai keluar kota. Uang pun mengalir deras ke kantong Heiho. Para anak buahnya senang. Heiho adalah bos yang royal. Polisi tak ada yang menyentuh mereka karena semua pejabat tinggi di kepolisian Nanjing sudah disuap Heiho. Daerah itu semakin gelap. Hari itu, Linsia yang menemui Heiho di pabrik, dan di sanalah Linsia melihat Heiho sedang membakar dupa dan ada foto wanita yang sangat mirip dengannya. Ternyata kata-kata ingin hidup sederhana juga diucapkan oleh mantan istrinya yang tidak setuju dia berbisnis terlarang. Linsia yang melihat dari jendela mendengar dengan jelas ternyata istri Heiho dulu dibunuh oleh salah satu anak buah Goyan setelah pertempuran antar geng. Heiho berkata dia ingin mengirim wanita yang mirip dengan istrinya untuk membunuhnya. Linsia tertegun mendengar rahasia yang diucapkan Heiho. Dan Heiho juga mendengar polisi yang bernama Chen yang dilepaskan di markas Daoba mulai mengganggu bisnis Heiho. Dia mengurus Irwan untuk mengurusnya dan jangan sampai Linsia tahu. Chen pulang dari kantornya dan diikuti oleh 2 orang anak buah Heiho. Saat dia bersiap menembak, ia terkejut melihat Linsia di depannya. Chen bertanya kenapa Linsia menolongnya. Linsia berkata tujuannya bergabung dengan geng kejahatan hanya ingin membalas dendam kakaknya. Dulu Chen adalah rekan kakak Linsia. Chen meminta Linsia untuk mengikutinya. Ternyata tempat itu adalah tempat rehabilitasi para anak muda korban kecanduan narkoboy yang dirawat di tempat itu. Linsia bertemu dengan Bang, pemimpin kelompok demo. Dia berkata kepada Linsia, lihatlah akibat perbuatan Heiho di kota ini. Para ibu menangis sedih melihat anaknya yang overdosis. Chen berkata dia tahu dahulu Linsia tak punya pilihan dan datang kepada Heiho. Chen meminta maaf karena mereka tidak ada saat kakaknya meninggal. Chen juga tahu Linsia adalah wanita yang baik. Dia meminta agar Linsia jangan lagi membantu bisnis terlarang Heiho karena narkoba terlalu mengerikan. Di sini Linsia diajak makan malam bersama dan celakanya dia memuntahkan makanan ketika sedang makan. Nyonya tua berkata mungkin dirinya sedang hamil. Ya, celaka, keadaannya bertambah rumit. Sekarang, Linsia datang ke pabrik dan meminta semua orang untuk keluar. Seorang petugas yang menghalanginya dipukuli oleh Linsia. Ia masuk ke kantor Heiho dan melihat foto mantan istrinya. Dia mengembalikan kalung itu dan Linsia membakar pabrik-pabrik obat terlarang itu. Heiho datang dan melihat pabrik narkoboynya terbakar. Anak buahnya melapor. Linsia menyuruh mereka keluar dan membakar pabrik. Heiho melampiaskan emosinya dan menghajar anak buahnya yang membiarkan Linsia masuk.
Bagian kantor tidak terbakar dan dia menemukan kalung yang dikembalikan Linsia. 3 bulan berlalu setelah Linsia menghilang, ternyata dia memilih untuk hidup dengan orang-orang ini. Ia berharap setelah anak ini lahir, hidup dengan baik. Dia tak ingin anaknya tahu ayahnya adalah seorang penjahat. Dalam kehamilannya, pria ini bernama Bang. Ia selalu membantunya dan memberikan perhatian kepada Linsia. Itu membuat mereka berdua semakin dekat. Linsia berkata, dia ingin menebus dosa-dosanya di masa lalu dan Bang memberanikan diri untuk mengakui perasaan cintanya kepada Neng Linsia. Bang tidak peduli terhadap masa lalu Linsia. Dia berjanji akan membahagiakan Linsia dan memberikan kehidupan sederhana dan tenang. Irwan dan rombongan anak buahnya datang. Ia menemukan pelanggan lama bersembunyi di sini. Pria ini berkata ia sudah taubat. Linsia mendengar keributan itu. Dia ingin keluar tapi dilarang Bang. Irwan agak kaget melihat Bang. Ia menyangka pria ini sudah mati karena Linsia sudah membunuhnya. Ternyata wanita itu berbohong dan mereka memaksa masuk lalu memeriksa tempat itu. Mereka malah menyodorkan narkoboy kepada orang-orang yang ingin tobat. Linsia melihat para pemuda sudah bertobat ini kembali diberikan obat terlarang oleh para gangster. Si ibu memohon bahwa anaknya mau sembuh, tapi Irwan dengan kejam melempar pisau ke pemuda ini. Bang yang menahannya terbunuh oleh pisau pemuda ini. Linsia sudah tak tahan melihat kejadian itu, memilih keluar dan melihat Bang telah kojol. Irwan berteriak setelah kakak ipar membakar pabrik, ia telah mati. Ia bukanlah milik kakak Heiho lagi. Linsia menangis kenapa orang-orang baik meninggal. Ia hanya ingin kehidupan yang sederhana. Linsia memutuskan harus melunasi karmanya dengan Heiho. Linsia menyerang para gangster ini. Perutnya tertendang dan getih menetes di kakinya. Semua penghuni apartemen keluar dan mencoba mengusir para gangster ini. Linsia terbangun di rumah sakit. Petugas Chen ada di sampingnya mengabarkan berita buruk, anaknya sudah tidak ada lagi. Ia keguguran. Petugas Chen mengabarkan banyak orang meninggal di tempat penampungan. Linsia memaksa pergi dan keluar dari rumah sakit. Tempat itu sudah hancur lebur dan Chen menyampaikan rahasia yang tidak jadi dikatakan oleh Goyan. Kakaknya adalah inspektur yang bertekad memberantas seluruh geng narkoboy di kota Nanjing. Goyan dan Heiho yang terganggu bersepakat untuk bekerja sama untuk melenyapkan Inspektur Su. Ternyata Heiho juga terlibat di pembunuhan kakak Linsia. Akhirnya Linsia sadar kenapa Heiho buru-buru menembak Goyan. Chen memberitahu 3 hari lagi pasukan bantuan dari pusat akan datang. Mereka akan menangkap Heiho dan membersihkan petugas korup di kota Nanjing. Ia menyuruh Linsia pergi dari kota itu untuk sementara. Heiho mendengar dari informan di kepolisian bahwa pasukan dari pusat akan mengejarnya. Dia disuruh untuk bersembunyi dulu untuk sementara. Para anak buahnya sibuk mengemas barang-barang dan mengumpulkan uang. Irwan menyarankan Heiho untuk bersembunyi, tapi Heiho yang sombong dan keras babatok menolaknya. Ia tidak akan menyerah dan akan melawan sampai akhir. Ia menyuruh Irwan untuk pergi, tapi dia menolaknya. Anak buah Heiho menghalangi para petugas yang akan menangkapnya. Chen memimpin penangkapan itu, namun mereka tetap menolak menyerah. Granat asap dilemparkan dan para petugas menyerang dan menangkap para gangster ini. Irwan ditembak karena berusaha menembak para petugas. Dan di antara keributan itu, Linsia yang menolak pergi datang ke tempat itu. Ia akan menyelesaikan karmanya dengan Heiho. Sungguh balas dendam yang rumit. Ia dihalangi dan akan diserang oleh anak buah Heiho. Linsia memasuki tempat itu dan menemui Heiho yang sedang santai makan dan minum. Linsia berkata ia akan melunasi karma dan hutangnya. Dia dilatih oleh salah satu orang yang terlibat pembunuhan kakaknya dan dia membantu menghabisi musuh besarnya, dan mereka juga punya cerita cinta di masa lalu. Saat ini semuanya akan selesai di sini. Ia telah terlalu banyak membunuh orang dengan bisnis narkoboynya. Heiho berkata keberhasilan seorang jenderal dari kematian banyak orang. Linsia
tidak berhak menilainya. Heiho telah membunuh kakaknya, membunuh bank, dan penghuni apartemen yang tak bersalah. Heiho lalu berkata, orang-orang lemah yang menghalangi bisnisnya tak pantas untuk hidup. Aksi pertarungan pistol dari jarak dekat pun tak bisa dihindarkan. Lin Xia berhasil lolos dari tembakan Heiho. Sambil bersembunyi, dia berkata, Heiho adalah orang egois dan serakah yang mencelakai banyak orang. Dia menyesal pernah memberikan tubuhnya dan jatuh cinta kepadanya. Lin Xia berhasil merebut pistol Heiho dan bertanya, apakah dia pernah mencintainya? Heiho menjawab, ia hanya menganggap Lin Xia cuma bayangan istrinya. Kemampuannya sekarang adalah hasil didikannya. Lin Xia tidak akan bisa membunuhnya. Lin Xia yang terbawa emosi lupa menghitung peluru, pistol itu kosong. Baku hantam pun kembali dilanjutkan. Pertarungan ini pun mencapai puncak. Ia ingat Heiho berjanji akan terus mencintainya, tapi mereka berakhir harus saling membunuh. Dia teringat kata-kata Heiho, mereka akan bersama untuk selamanya. Lin Xia mengambil golok yang terjatuh dan menusukkan kepadanya, lalu menembus tubuh Heiho di bawahnya. Lin Xia memilih mati bersama. Bos gangster narkoba yang ingin terus berkuasa menemui ajalnya bersama wanita yang pernah dilatih dan dicintainya. Dan film pun selesai. Oke, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Jadi pesan yang dapat kita ambil dari film ini, jauhilah narkoboy, karena narkoboy itu akan merusak segalanya. Keluarga, sahabat, cinta, jiwa, raga, tenaga, barang berharga, dan tek-tek bengek lainnya. Pokoknya Mimin tidak akan bosan untuk mengingatkan kalian, jauhi narkoboy ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Mimin sampaikan. Buat yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya Mimin lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.